Mbak Desi sebagai moderator. Teman-teman Kepala Pokja yang saya hormati, Ibu dan Bapak Kepala OPD di tingkat Provinsi Papua yang saya hormati, selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Saya sengaja menempatkan diri di paling belakang karena topik yang akan kami lakukan adalah topik dukungan, bahwa penelitian itu mendukung semua kegiatan. Jadi tadi Pak Wik sudah menyampaikan policy dan prakondisi sosial yang dibutuhkan, kemudian Pak Rudi mengenai implementasi, kemudian teman dari Dinas LHK, ya, Dinas LHK Papua juga sudah menyampaikan tentang kegiatannya. Maka sekarang izinkan saya memberikan informasi, karena ini sosialisasi, kami akan ceritakan apa dukungan yang pernah dan sedang kami laksanakan di Papua. Itu yang pertama. Izinkan saya menyampaikan atau share screen, menyampaikan materi dalam PowerPoint. Sudah kelihatan ya? Oke, siap kelihatan, Pak. Ya, sip. Terima kasih, Mbak Desi. Tinggal diperbesar saja, Pak. Ya, di view. Baik. Jadi kami sudah bekerja sejak tahun 2017 di sana, hanya sampai 2018, 2019, 2020 ini untuk sementara kami tidak beroperasi melakukan riset di sana. Maka materi yang kami lakukan adalah, yang kami sosialisasikan ini adalah pengalaman di 2 tahun pertama, 2017 dan 2018, serta kegiatan-kegiatan yang terkait terutama di Sumatera dan Kalimantan. Ini akan kami coba proyeksikan untuk kondisi Papua. Sebagaimana tadi sudah disampaikan teman-teman saya terdahulu, bahwa kondisi Papua ini berbeda dengan kondisi di Kalimantan dan Sumatera. Dan dalam kebijakan yang disampaikan oleh Pak Wik tadi, di PP 71 dan kemudian JU PP 57, dalam konteks pemulihan gambut atau perlindungan dan pengelolaan gambut, perlindungannya di depan, itu ada 3 aspek: pemanfaatan, pengendalian, dan pemeliharaan. Karena ini peraturan pemerintah berlaku umum, hanya di tiap daerah itu penekanannya beda-beda. Khusus untuk Papua, karena gambutnya relatif masih bagus dibandingkan Sumatera dan Kalimantan, maka stressingnya atau penekanannya lebih banyak ke pemanfaatan ketimbang pengendalian, atau malah pemeliharaan. Jadi nanti akan saya ceritakan lebih banyak bagaimana memanfaatkan gambut ini secara bijak. Intinya itu. Ya. Kemudian karena tadi Pak Rudi juga menyampaikan dari 3 pendekatan, R1, R2, R3, lebih banyak ke R3-nya, ya, maka kami akan menyampaikan bagaimana memanfaatkan gambut secara bijak ini, tetapi tetap memberikan benefit atau keuntungan, ya, atau nilai tambah kepada masyarakat. Dalam hal ini konteksnya karena masyarakat lebih banyak ke pertanian, maka konteksnya pertanian secara umum, yaitu perikanan, masuk ke peternakan, tetapi pertanian tanam menanam dan perikanan. Baik, ada 3 hal yang ingin kami sampaikan. Tadi saya sudah singgung pengalaman kami di Papua 2017-2018 bersama mitra kami, kemudian lesson learn tentang agroforestry. Ya, di situ ada paludikultur atau tanam menanam di lahan gambut, dan agro silvofishery. Agro itu pertanian, silvo itu
kehutanan, fishery itu perikanan. Jadi kombinasi itu yang kami lakukan di Sumatera mungkin bisa diterapkan di Papua. Saya coba untuk memilah-milah dan memilih-milih. Kemudian kami coba juga menyampaikan beberapa komoditas yang relevan di Papua, terutama komoditas sagu, kemudian komoditas celutung, sorea atau meranti jenis belangeran. Itu ada 3 poin yang itu kami akan sampaikan. Yang pertama mengenai riset 2017 dan 2018 di Papua, hal pertama yang ingin kami sampaikan, kami melakukan riset kerjasama dengan Universitas Cendrawasih tentang komoditi lokal potensial. Dan di tahun 2018 kami langsung bekerja sama dengan mitra pertama Lembaga Ilmu Pengetahuan dan yang kedua dengan Universitas Cendrawasih. Semuanya melakukan survei mengenai biodiversity itu untuk mensupport teman-teman di sana. Bagaimana kekayaan biodiversitas Papua ini yang bisa dimanfaatkan baik untuk revegetasi R2 maupun untuk revitalisasi masyarakat lokal. Nah, dua-duanya topiknya sama. Ini redaksinya mungkin sedikit beda, tapi intinya sama. Untuk komoditi lokal potensial di Gambut, ya, ada beberapa yang diidentifikasi oleh teman-teman Universitas Cendrawasih dari Jayapura. Lokasinya ada di Merauke, ya, ada di 2 kampung yang menjadi sampel di situ. Komoditi potensialnya itu gambir, sagu terutama, of course, kemudian pinang, padi. Ada beberapa karena di Merauke itu datar, kemudian jambu mete, kayu putih. Kalau dikaitkan dengan perikanan ada ikan gabus, ikan kakap, mujair. Ini saya kira ini eksotik. Yang endemik di situ itu rusa, kanguru, babi serta sarang semut. Saya kira itu lokal potensial yang diidentifikasi. Kemudian saya langsung saja ke yang mempunyai nilai ekonomi, itu sagu, kumbili, petatas dan keladi. Nah, karena yang merupakan makanan pokok masyarakat Papua. Jadi ini bisa terus dipertahankan supaya ini tetap bernilai ekonomi, ya, untuk menggerakkan ekonomi masyarakat setempat. Tahun 2018 seperti tadi saya sampaikan ada 2 mitra kami, yang satu dari LIPI, yang satu dari Universitas Cendrawasih. Untuk yang LIPI melakukan riset juga di 2 kabupaten, ya, Kabupaten Merauke dan Kabupaten di Mapi. Ya. Dua-duanya mengidentifikasi, ya, tentang biodiversitas yang ada di sana. Di Kabupaten Merauke misalnya, kayu putih atau Melaleuca leucodendra ini dominan. Ya. Kemudian di Mapi ini ada kalopilem. Kalopilem itu lebih ke kalau saya mengatakan nyamplung. Ya. Mohon maaf ini menggunakan bahasa-bahasa biologi supaya bahasa-bahasa Latin supaya punya pemahaman yang sama, karena nama tanaman itu di tiap lokal itu beda-beda. Tapi kalau kita menggunakan nama Latin akan mempunyai gambaran yang sama. Nah, penggunaan tanaman atau biodiversitas ini lebih banyak dipakai untuk bangunan rumah, kapal, bahan obat, bahan pangan, baik pangan untuk masyarakat juga untuk pakan hewan. Ya. Dan untuk energi kayu bakar terutama, dan sebagai bahan untuk acara adat. Saya kira itu yang hal penting yang disampaikan dan jenis-jenis yang ada
ini bisa dipakai untuk teman-teman saya di D2 maupun OPD-OPD di tingkat kabupaten supaya mengembangkan jenis-jenis yang dominan dan mempunyai nilai ekonomi. Walaupun mungkin sebagian besar sudah diidentifikasi oleh teman-teman di OPD provinsi. Tetapi paling tidak kita memberi gambaran betapa kayanya alam di Papua. Untuk yang kegiatan yang dilakukan oleh Uncen, ya, menggunakan plot pengukur, juga diidentifikasi flora dan fauna. Ya. Ada tumbuhan yang mempunyai potensi perdagangan bagus, itu gambir, ya, karet, ya, gaharu, dan masoi. Ya, masoi ini terkenal juga di Papua ini. Ya. Sejak saya masih di kehutanan, ini masoi didorong-dorong terus oleh teman-teman yang di kehutanan. Ya. Jadi tumbuhan yang dominan adalah kayu putih, tetap melaleuca, ya, dan berpotensi untuk usaha produksi minyak kayu putih. Ya. Di Jawa ini bisa dikembangkan dengan usaha tingkat desa atau tingkat rumah tangga, industri kayu putih rumahan gitu masih bisa dengan menggunakan daun-daun kayu putih di wilayahnya. Dan ikan ini melimpah di sana, namun kelihatannya pasar belum mendukung karena semua orang punya kolam ikan untuk konsumsi sendiri. Berikutnya kami akan sampaikan dengan pembelajaran lesson learn about tentang agroforestry. Ya. Saya ambilkan dari mitra kami yang di Sumatera Selatan. Ya. Mereka mengkombinasi 3 hal, pertanian, kehutanan, dan perikanan. Nah, menggunakan plot beberapa hektar, di sini 5 dan tahun 2019 dikembangkan lagi 6 sehingga sekitar 10 hektar di daerah sini. Ini dibagi menjadi beberapa, yang tengah besar ini itu dipakai untuk tanaman kehutanan. Jadi ini ada gambar skemanya, ini tanaman kehutanan ada di tengah. Mengapa tanaman kehutanan? Ya, karena ini dibutuhkan revegetasi atau penanaman kembali untuk keutuhan gambutnya. Kemudian ini dibuat parit, tapi jangan disalahartikan, ini bukan parit drainase atau bukan parit pengeringan, tetapi parit buntu, ya, yang dipakai untuk persediaan air, ya. Jadi ada air di sini. Karena ada air yang menggenang, maka di sini dipakai untuk perikanan juga. Nah, kemudian di sepanjang parit itu ada timbunan yang dipakai untuk tanahnya diambilkan dari proses pembangunan parit. Jadi ada perikanan di parit, kemudian ada timbunan di situ. Nah, timbunan itu dipakai untuk tanaman hortikultura, sayur-sayuran, tomat, cabai, dan seterusnya. Jadi di situ kombinasi antara jangka pendek tanaman hortikultur, cabai, tomat, kangkung, dan lain-lain. Sudah ada perikanan yang sekitar 6 bulan, 4 bulan itu bisa dipanen, dan ada kehutanannya. Kombinasi itulah yang mungkin cocok untuk diterapkan di terutama di daerah-daerah gambut, Merauke, Mapi, dan sekitarnya. Asmat mungkin. Ya. Nah, ini adalah beberapa dokumentasi hasil. Kalau saya berangkat dari sini aja, gambar yang atau foto yang paling bawah kanan, di situ ada parit buntunya, ya, untuk persediaan air itu kelihatan, terus ada timbunan di sini dipakai untuk kangkung darat, kemudian dipakai juga untuk mentimun, untuk bayam ini kelihatan lokasinya, tomat, jagung manis, dan cabai keriting. Ini semua tidak di tempat lain, tapi di situ ini kelihatan ada parit buntunya, ada timbunannya, ini mengelilingi plot sekitar 4 hektar lebih.
Em, itu hortikultura kombinasi atau kombinasi antara pertanian, kehutanan, dan perikanan. Nah, ini perikanan yang di gambut, karena gambut itu harus basah, ya, dan di situ ada air tergenang, maka upaya yang paling gampang adalah memanfaatkannya untuk perikanan. Ini perikanan-perikanan yang ikan, bukan perikanan, jenis-jenis ikan ya, lokal di daerah yang dikenal. Karena ini unik, gambut itu tingkat keasamannya sangat asam, sehingga ikan-ikan yang mampu bertahan hidup juga tidak sebanyak di air tawar yang lainnya. Jadi hanya ikan-ikan yang benar-benar sudah beradaptasi dengan lingkungan setempat. Ya, saya tidak berani menyebutkan di sini karena mungkin namanya lokal berbeda dan jenis ikannya juga berbeda. Ya, tetapi intinya bahwa di situ ada air tergenang bisa dimanfaatkan untuk usaha perikanan. Ya. Nah ini juga salah satu inspirasi bagaimana mengkombinasikan antara tumpang sari. Kita biasa sebut tumpang sari, kombinasi antara tanaman keras, peternakan, dan tanaman semusim. Di sini misalnya yang paling cocok untuk lingkungan basah dalam hal ini gambut itu adalah tanaman sagu. Ya. Tanaman sagu itu primadonanya lahan basah, dalam hal ini gambut. Maka tanaman utama adalah sagu. Nah, ini ada di lokasi-lokasi baik di Sumatera, terutama pesisir timur Sumatera, dan juga di Kalimantan. Nah, sedangkan di Papua, saya kira itu yang paling melimpah. Teman-teman saya di kehutanan itu mengumpulkan lebih dari 26 jenis sagu yang dikoleksi oleh teman Balai Litbang LHK sekarang di Manokwari. Nah, itu saya lihat sendiri plotnya tahun 2015 yang lalu. Ini luar biasa di sana. Jadi yang ini itu untuk palawija, yang ini untuk apa namanya sagu, dan ini untuk peternakan. Demikian pula ini juga kombinasi skema-skema yang bisa dimanfaatkan, sagu, itik, ikan, dan palawija. Jadi saya kembali ke yang awal saya sampaikan, bagaimana kita memanfaatkan ini secara bijak, kombinasi antara apa namanya kegiatan yang dalam beberapa bulan bisa menghasilkan dan sampai setahun, sehingga ada kontinuitas, ada kesinambungan pendapatan. Kira-kira seperti itu. Ya. Itu yang main point atau butir utama yang perlu kami sampaikan dalam kesempatan ini. Bagaimana kita memanfaatkan sekaligus melindungi yang saya sebut pemanfaatan bijak tadi, memberikan manfaat secara kontinu dan tetap menjaga keutuhan gambutnya. Kira-kira seperti itu. Nah, kembali ke poin terakhir tentang sagu. Ya, ini dari 3 poin ini poin terakhir. Tentang sagu, saya ngambil dari Profesor Bintoro, ahli sagu kita yang sekarang sudah emeritus, yang sudah pensiun, itu sudah membagi sagu ini luar biasa. Ya, ini sekarang kita dorong betul menjadi alternatif pangan, karena sagu itu tanaman yang sangat kompatibel atau sangat cocok untuk daerah basah seperti gambut. Ya. Itu bisa dipakai untuk macam-macam, mulai dari glukosanya bisa untuk terkait dengan alkohol, etanol, kemudian ampasnya bisa untuk peternakan, baik untuk ternak kecil, itik maupun untuk ternak sapi. Juga biogasnya bisa dipakai, juga bisa dipakai untuk pupuk, bisa untuk bubur kayu, untuk kertas dalam hal ini. Ya. Patinya untuk industri makanan kecil, mulai dari soun, mie, kemudian bolu atau kue-kue ringan, orang bule menyebutkan biskuit. Ya. Kemudian industri-industri kayu, tentu saja industri kosmetik, industri farmasi, dan pestisida bahkan
Jadi pestisida nabati dalam hal ini. Saya tidak ahli di situ, tetapi paling tidak ini memberi gambaran betapa sagu ini multi purpose atau punya tujuan yang banyak banget, punya kegunaan yang banyak banget. Kira-kira seperti itu. Nah, jadi beruntunglah saudara-saudara di Papua karena di sana habitatnya sagu dan dia bisa didaya gunakan luar biasa. Nah, ini juga salah satu contoh kue kering sagu yang di packing secara mewah, quote and quote. Sehingga dan ini perlu didorong, disosialisasikan. Kami punya beberapa program yang mendorong kaum muda terutama dan masyarakat ibu kota atau masyarakat perkotaan yang lainnya untuk mengenal sagu, karena titik tolak untuk pengembangan pangan itu sebetulnya sosialisasi supaya masyarakat paham. Ya. Jadi tidak hanya beras melulu. Ini juga begitu, produk olahan sagu, saya katakan tadi yang bolu, tadi kue-kue kering, kemudian kue-kue basah, ini risoles, ya. Dan ini orang Buli menyebutkan biskuit. Ya. Ini produk dari Putri Sagu. Putri Sagu itu salah satu lembaga swadaya ya, yang dimotori oleh Dr. Wulan dari Universitas Trisakti Jakarta. Nah, dia mendorong beberapa UMKM untuk itu. Kemudian ini variasi makanan yang masih perlu disosialisasikan, mulai pempek, lontong, bakwan, mie, bagia. Nah, ini saya bagia, saya nggak perlu ceritakan lagi, ini teman-teman di Papua. Kemudian sagu lempeng, ya, kemudian kepurung instan. Jadi itu beberapa yang ini yang bawah ini saya kira di Papua sudah sangat populer. Berikutnya mengenai komoditi tanaman, ya. Jadi ada beberapa tanaman cepat tumbuh yang cocok di gambut, yaitu apa yang disebut tanaman jelutung. Tanaman jelutung ini seperti karet, keluarga karet, diambil getahnya. Kayunya juga bagus. Ya. Sekarang getahnya dulu getahnya dipakai untuk, kalau ibu dan bapak ingat, permen karet itu dipakai. Sekarang permen karet sudah nggak populer lagi, dipakai untuk bahan kosmetik. Ya, itu jelutung. Dan ini cepat sekali tumbuh. Ini coba dilihat, ini 9 tahun aja segini. 11 tahun udah diameter udah 20-an senti. Ya, 17 tahun udah siap tebang nih. Nah, jadi ini fast growing, cepat tumbuh. Ya. Dan mempunyai kegunaan yang banyak. Kemudian belangeran. Ini keluarga meranti, sama juga cepat tumbuh. Ya. Itu menurut penelitian kami tingginya bisa mencapai 1 meter, 1,3 meter per tahun. Riapnya atau pertumbuhan diameternya bisa 2 cm per tahun dengan daya hidup yang 97%. Ya, jadi ini luar biasa untuk gambut. Sebetulnya ada juga yang di sana, ya, misalnya merbau, ya, dan araukaria. Tapi saya belum berani menyampaikan apakah araukaria dan merbau ini bisa bagus di gambut. Di Sumatera ada beberapa jenis lokal, ya, gerunggang, purun. Ya. Gerunggang ini untuk alternatif cepat tumbuh selain akasia mangium dan akasia crassicarpa, juga purun itu bisa dipakai untuk tikar dan seterusnya. Galam ini juga multi purpose, tujuannya macam-macam. Ini keluarga dari kayu putih, tanamannya lurus-lurus, dan yang sangat populer di seluruh Sumatera dan Kalimantan, terutama di lahan gambut, adalah nanas. Ya. Nanas bisa dipakai di tanaman bawah, tanaman utamanya dari kehutanan, tanaman keras, tanaman bawahnya nanas. Saya kira itu beberapa cerita dari saya yang mudah-mudahan bisa menambah wawasan dan sharing pengalaman dan pengetahuan untuk ibu dan bapak